dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-12 ya. Semoga Allah berikan kepada kita, tambahkan kepada kita taufik, ilmu yang bermanfaat dan semangat istiqomah untuk bisa terus belajar. Insya Allah semuanya itu kalau Bapak Ibu bisa istiqomah, insya Allah Allah akan berikan ilmu, berikan pemahaman. Karena Allah itu sudah berjanji. Itu janji Allah itu 100%, 0,0000 pasti ditepati. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad kepada kami, lanahdiyannahum subulana. Wah, ini kalau tahu bahasa Arab itu Masya Allah itu ya. Kalimat Quran ini saya beritahulah, saya buka kalau bisa ini ya, saya tunjukkan aja biar Bapak Ibu mantep ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang bermakna untuk menyangatkan, untuk menyatakan benar-benar sungguh-sungguh itu. Nah, kata-kata itu diantaranya ada beberapa. Contohnya dalam surat Al-Asr, itu wal asr, innal insana lafi khusr. Di situ penyangatannya itu 2 kali. Dengan kata inna itu benar-benar maksudnya. Sungguh-sungguh itu. Sungguh-sungguh insana, innal insana, kemudian ada la di situ. Di situ la juga, la taukid itu la sungguh-sungguh. Lafi. Di situ ada lagi. Jadi 2 kali Allah mengatakan sungguh-sungguhnya ini 2 kali. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia diartikan, biasanya sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Sebetulnya itu maknanya yang lebih tepat lagi, ya sesungguhnya itu benar-benar juga artinya. Benar-benar manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Ya, terus ini saya sampaikan kenapa ini di ayat yang tadi itu, di Al-Ankabut itu, ya saya ingin tunjukkan sebentar ya di Al-Ankabut ya. Bagaimana janji Allah itu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Allah memberikan benar-benar, Allah itu berjanjinya itu benar-benar akan aku tunjukkan jalan itu dengan 2 kali Allah itu menyangatkan. Nah, di mana itu menyangatkannya? Coba kita lihat di sini di Quran ya. Sini di sebentar. Oh, belum bisa melihat layar saya ya. Saya ini kan dulu. Saya screen dulu. Mana ini? Aduh, lupa nih. Kalau share screen ya, share screen dulu. Saya share screen. Mudah-mudahan bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa lihat belum? Bisa ya? Belum. Baru muncul. Baru ya. Ini saya lihat di Al-Ankabut yang terakhir nih. Kita lihat yuk. Nah, ini di sini. Coba perhatikan. Nih. Coba Bapak Ibu bisa enggak? Nih. Bisa lihat catatan saya? Dan. Wah, itu dan. Kemudian alladzina, orang-orang yang. Alladzina itu orang-orang yang. Kalau pakai na berarti orangnya banyak. Kalau cuma alladzi 1 orang. Orang yang 1. Tapi di sini orang-orang yang. Dan orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh. Dari kata jihad. Ya, jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Nanti ada di Durusul Lughah habis ini insya Allah ada itu namanya mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh namanya mujtahid gitu. Ini
Jahadu, tapi pakai wawu berarti banyak. Ini wawu jamaah namanya. Menunjukkan orang banyak ditandai dengan adanya alif yang dikasih sukun gini. Ini alifnya nggak dibaca itu hanya sebagai tanda bahwasanya ini wawunya ini wawu jamaah orang banyak dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Fina, fi sebetulnya itu di kemarin ya, fi itu di dalam, di fina maksudnya fina kepada kami. Itu yang bersungguh-sungguh, fina di dalam menempuh jalan kepada menuju kami gitu, menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira begitu. Kemudian di sini ada kata ini, la nahdi. Nahdi di sini artinya kami memberikan petunjuk. Nahdi dari kata huda ya, huda, tapi di sini nahdi. Di nahdi kami berikan petunjuk. Nah, di sini Allah menggunakan sungguh-sungguhnya itu 2 kali. Di manakah itu? Di sini. Di dalam kata di huruf la ini. Ini. La di sini artinya benar-benar. Benar-benar akan kami berikan petunjuk. Kemudian di sini ada lagi yang kedua, nun yang kedua ini. Nah, di sini nah, lanah dian nah. Nah, itu nah di sini ini juga artinya benar-benar ini. Benar-benar kami akan berikan petunjuk, benar-benar lagi 2 kali. Hum, kepada mereka. Sebentar saya silakan dulu ya. Subulana ini subul jamak dari sabil. Sabil itu jalan. Jadi kalau sabil itu jalan satu, sabil, sabilun. Fi sabilillah kan? Ya. Fi sabilillah. Atau ibnu sabil. Kalau ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan. Dia berhak mendapatkan zakat kalau kehabisan bekal. Itu namanya ibnu sabil. Anak jalanan. Orang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bekal. Nah, ini jamaknya sabil itu subul. Jadi Allah akan berikan petunjuk dan bahkan di sini subulan enggak cuma satu jalan. Allah bukakan beberapa jalan berarti. Orang yang bersungguh-sungguh itu akan diberikan beberapa jalan bahkan enggak cuma satu. Subulana. Nah, di sini kami lagi. Nanya kembali kepada Allah. Ya ini sebagai bentuk pengagungan. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia juga sama. Bentuk pengagungan itu kalau orang mengatakan kami. Ya nggak mengatakan saya gitu ya, tapi mengatakan ketika orang pidato orang Indonesia itu mengatakan kami berkehendak untuk. Nah, itu juga dalam bahasa Arab juga sama. Walaupun Allah itu satu, terkadang Allah menggunakan kata nah di sini kami. Nah, di sini ini lanah dia nahum berarti penegasannya benar-benar itu sebetulnya 2 kali. Di dalam kata la ini dan kata na di sini. Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, karena dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kamu mendatangi aku 1 jengkal, aku mendatangimu 1 hasta. Kalau kamu mendatangiku 1 hasta, aku mendatangimu 1 depa. Kalau kamu mendatangi aku berjalan, aku mendatangimu berlari. Jadi Allah memberikan balasan itu mesti berlipat-lipat. Makanya ketika orang bersungguh-sungguh di sini, jahadu, nanti Allah mengatakan di sini Allah menyangat-nyangatkan 2 kali. Sangat, sangat lagi. Benar-benar kami berikan petunjuk kepada mereka dengan benar-benar 2 kali. Subulana. Itu kami tunjukkan apa jalan-jalan kami banyak. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agak susah. Coba kalau kita lihat terjemahannya. Gimana ya? Mesti pasti benar-benarnya itu 1 kali paling juga. Aduh, kok nggak nampak terjemahannya ini ya. Pas ini ya. Ini sebenarnya ada terjemahnya bahasa Indonesia ini. Di sini di samping kanannya ini. Tapi dalam bahasa Indonesia paling banter cuma akan dikatakan benar-benar kami tunjukkan jalan kami. Jadi benar-benarnya nggak bisa double sebagaimana kalau kita memahami bahasa Arab. Ya. Jadi bahasa Arab seperti itu. Ada hal-hal yang agak susah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya beri contoh lagi, misalnya yang paling gampang aja, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya itu kan ini dari kata yang sama, ya, dari kata ini dari kata rahmah, dari kata rahmah itu kasih sayang, ya, rahmatun, ya. Nah, di situ kata yang menyangatkan itu kemudian menjadi yang satu ini, kemudian dari kata yang sama ini menjadi ada Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Ini artinya kasih sayang. Maha sayang dan maha sayang. Jadi ini sebetulnya dua-duanya maha sayang. Maha sayang, dan di sini juga maha sayang. Maha sayang. Cuma maha sayang yang di Ar-Rahman, ini Ar-Rahman, Ar-Rahman, ini maha sayang. Ini juga Ar-Rahim, maha sayang. Tapi yang di sini, ini maha sayangnya itu, karena begitu besarnya maha sayangnya, sampai-sampai ada orang yang menghina Allah pun tetap dikasih rezeki, tetap dikasih kenikmatan dunia. Jadi ini mengenai semua orang, baik yang jahat, baik yang melawan Allah, memusuhi Allah, bahkan orang yang memusuhi Allah pun sampai memusuhi Allah, menghina Allah, merendahkan Allah, semua tetap ini dapat. Gara-gara ini nama ini Ar-Rahman. Tapi untuk Ar-Rahim ini diberikan, selalu dikaitkan dengan orang-orang yang beriman. Jadi ini sifatnya kekal, diberikan di dunia dan di akhirat. Ini yang dapat cuma orang-orang yang iman. Ini maknanya sebetulnya yang maha penyayang dan maha penyayang. Tapi ya susah, masuk berarti bagian ya udah akhirnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya sebenarnya dari arti kata-kata yang sama, Ar-Rahmah. Ini sebagai contoh. Ya. Ya ini sebagai ini tentang Al-Qur'an. Nanti insya Allah kita bahas lagi yang As-Saff itu kalau kita sudah masuk, ada pelajaran baru insya Allah pada malam hari ini. Ya. Kita coba kita di sini kita Yang tadi Vina itu dari Viana gitu ya maksudnya, Pak? fi dan nahnu. Nanya itu nahnu, Vina. kami. Dia kan pakai alif di belakangnya ya. Kalau pakai alif di belakangnya Oh itu yang iya, tanda. itu kalau memang kalau untuk kami itu kalau di belakang jadi na gitu ya. Jadinya Yang, na gitu. nah, yang pakai alif itu bukan buat 2 orang, Pak. Oh iya itu Nah, nanti ya nanti. Nanti maksudnya itu. gini pertanyaannya, kenapa disebutnya nah ya, kok nggak tunggal aja Allah menyebut dirinya tunggal gitu ya? Iya, jadi ketika Allah menyebut, terkadang Allah menggunakan kami, di situ maksudnya pengagungan. Yakni seperti orang Indonesia, coba perhatikan kalau namanya pejabat atau apa lagi sedang pidato itu dia nggak mengatakan dirinya saya, gitu kan, dia mengatakan kami. Betul nggak? Pernah nggak Iya, mendengarkan itu? Ya, sopan gitu ya jadi. ya sopan dalam hal bahasanya lebih sebagai bentuk penghormatan supaya lebih sopan gitu. Itu dalam bahasa Arab juga bisa seperti itu. Jadi kami di sini tidak bermakna kemudian banyak, tapi bermakna penghormatan, pengagungan. Situ. Nanti dalam kami itu aslinya kan nahnu gini ya. Nahnu kalau di depan. Ini kalau di depan nahnu. Nah, ini kalau di depan. Nah, kalau di belakang nanti jadi na gitu ya. Misalnya nih. Dahaba kan kemarin tuh dahaba ya. Kalau itu dia. Kalau kami pergi gini. Dahabna. Nah, ini kami pergi nih. Dahabna. Kami telah pergi. Ya, kalau saya pergi, sayanya itu jadi huruf tak gini. Nanti tapi ini bukan sekarang sebenarnya. Ya ini untuk dahabtu. Dahabtu.
Dhahabtu ilal Madinah. Saya telah pergi ke kota Madinah. Nah, kota Madinah kadang-kadang sekarang makanya Madinah itu artinya kan kota. Nah, untuk membedakan dengan yang lain maka dikasih al-Madinah. Kota yang itu. Madinah. Maksudnya Madinatul Rasul itu maksudnya kota Madinah yang itu. Dhahabtu ilal Madinah misalnya gitu. Aku telah pergi menuju kota Madinah. Nah, kalau kami itu jadinya ini dhahabna ilal Madinah. Kami telah pergi ke kota Madinah. Nah, juga nanti kita akan belajar juga, maaf ini juga begini. Nanti tapi bukan sekarang sebenarnya. Misalnya kalau untuk mengatakan kamu, kalau kamunya di belakang itu ya misalnya gini. Mudah-mudahan ya kalau bingung nggak apa-apa. Nah, besok di ini lagi. Aduh, kok besar sekali ya. Ini kitab kan? Ya kan? Hasilnya kitabun ya. Kemudian kitab kamu gitu. Kalau di belakang kan anta. Ya enggak? Tapi dalam bahasa Arab kalau anta ini di belakang dia bukan lagi anta. Dia pakai ka. Seperti kaifa haluka. Haluka. Ingat ya? Jadi di sini nanti dia akan menjadi kitabun ditambah ka. Nah, ini mudhof ilaih. Kitabnya kamu. Jadi bagaimana? Tanwinnya harus hilang. Kita buka. Artinya kitab kamu. Kemudian kalau itu perempuan ya kita buki. Ya. Kalau misalnya kitabnya kami. Ya nih. Ini kitab kitabnya kami. Nah, kami itu apa? Nahnu kan. Tapi nahnu kalau di belakang jadinya nah. Jadi nanti di sini jadi kitabuna. Kitabuna. Kitabnya kami. Kitab milik kami. Ini nah di belakang ini artinya kami. Ya, nanti di Quran juga ada seperti itu. Nah, gini di belakang gini, nah tapi panjang gitu ya. Nah gitu, itu artinya kami. Ya. Ya, ini sebagai tambahan aja. Insya Allah nanti kita lihat lagi. Kalau kitab saya Pak, kitab saya. Nah, kalau saya itu jadinya nih juga nanti insya Allah ada. Kalau saya itu pakai ya di sukun. Jadi dia nanti jadinya begini. Bagaimana cara mengingatnya? Kitab saya. Loh, cara ingatnya ya. Nah, itu kalau nanti Robi gitu. Rob itu ya, tahu kan Rob ya? Rob itu Tuhan, pencipta. Kan ini aslinya kan Robbun. Rob gini ya, Robbun. Nah, kalau Rob saya, wahai Robku. Nah, ini ditambah ya tadi itu, jadinya dia menjadi gini. Robbi. Ini ya, Robbi. Ada perkataan yang dikatakan Nabi SAW, ummati, ini umatku gitu. Robbi, itu wahai Robku. Cuma di Quran sering disingkat, tidak pakai ya. Jadi nanti di Quran ada perkataan Robbi itu cuma begini aja, tanpa ya. Nah, Robbi, baknya pendek. Ini sama maknanya, maksudnya ini sama. Ini tapi ini kalau cuma pendek gini
ini sama dengan ya Robbi. Jadi sama dengan apa? Ya Robbi. Gambarnya tak pindah sih. Sama dengan yang ini, yang atas ini ditambah ya. Ya Robbi itu kalau kemudian ditulis seperti ini aja. Robbi. Nanti di Quran ada Robbi. Robbi itu seperti ini. Ya. Nanti dilihat misalnya di. Nah, kalau yang kami Robbana ya kan? Di akhir surat Al-Baqarah. Atau di mana? Di Al-Baqarah itu mana? Di Surat Al-Baqarah, Rabbana taqabbal minna. ada Rabbana taqabbal minna, ada yang Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana, tadi Rabbana ighfir lana ada, kemudian Rabbana ighfir lana, Rabbana innana amanna faghfir lana. Itu Rabbana juga, ada yang Rabbana. Tuh, Rabbana. Itu Rob kami. Ya. Rabbana la tu'akhidna, itu maksud saya yang di Al-Baqarah terakhir tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wala tahmil. Itu di situ Rabbana, di situ Rob kami gitu. Ya, nanti banyak sekali, hampir kebanyakan doa-doa para nabi pakai Rob ini, Robbi gitu. Ya, ini tentang yang ditanyakan Pak Albak. Kalau saya bagaimana? Kalau saya pakai ya ini tadi. Robbi, kitabi. Kalau sesembahanku jadi begini. Ilahi. Bisa aja mengatakan ilahi. Sesembahanku, ya ilahi, wahai sesembahanku, ilahi. Pakai ya ini. Robbi, yang di surat Al-Ahqaf itu Robbi, Pak. Nggak pakai ya itu, Pak. Robbi Auzi ini. Iya, di surat Al-Ahqaf itu betul. Itu tidak pakai ya, berarti maknanya yang ini, Bu. Ya Robbi. Iya. Sebetulnya ada ya-nya tapi disembunyikan gitu ya, Pak ya? Iya, jadi itu apa ya? Kalimat ringkasnya itu, kata ahli bahasa itu, Robbi gini. Ini maknanya sama dengan ya Robbi ini yang di atas ini. Kata mereka begitu. Ya Robbi jadi cuma Robbi. Robbi auzi'ni an ashkura ni'amataka allati an'amta alayya wala walidayya. Terkadang i-nya jadi ya gitu. Ya, ala kulli hal nanti kita lihat insya Allah juga ada. Kemarin yang di surat apa? As-Saff itu ada ya. Pakai i itu Pak Albak. Saya tunjukkan nih Pak Albak. Yes. Nih ya. Di surat As-Saff itu ada Mimba'di ismuhu Ahmad gitu kan? Ahmad. Iya. Itu Mimba'di itu sebetulnya begini. Nah, ini. Saya tunjukkan. Nih. Bisa lihat ya? Bisa, Pak. Saya. Ini. Ya-nya ini. Nah, ba'di itu sebetulnya dari kata ba'da ana. Dari kata apa? Ba'da ana. Sebentar ya. Ini kalau bisa saya aduh subhanallah. Di sini. Ba'da ba'da ana. Setelah aku. Ini ba'da ana. Nah, ba'da ana ini enggak seperti ini cara nulisnya. Ini enggak boleh dalam bahasa Arab. Nanti diganti jadi ba'da ba'di. Ini. Ba'di ini setelah aku artinya. Setelah aku, cuma ini cara penulisan memang untuk Madinah ini juga wallahu taala mungkin yang lain ya itu ya titik 2 itu kadang-kadang titiknya nggak ditulis. Jadi Bapak Ibu menemukan ini seperti ini. Semoga bisa dibaca ini. Nih, tanpa titik ya-nya. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an itu pertama ditulis Al-Qur'an yang pertama ditulis oleh para sahabat radhiyallahu anhum tanpa titik. Bayangkan aja, apa enggak cerdas banget mereka itu. Tanpa titik itu mereka bisa baca itu.
Di zaman para sahabat mereka menulis bahasa Arab itu tanpa titik. Mereka sudah paham. Sudah bisa membedakan mana itu ba, mana itu nun. Jadi misalnya ini, tulisan ini. Di zaman sahabat itu cuma ditulis begini. Nih. Ya, kayak gini nggak ada titik. Titik baknya di sini itu nggak ada. Di zaman sahabat itu nggak ada. Ya. Itu nggak dibaca ba'da ya Pak ya? Karena ada ya-nya ini, Bu. Hmm. Pertama ini ada ini juga. Ba'daya gitu ya. Ba'daya, ba'di. Terus di sini ada mim, apalagi ada minnya di sini. Min. Iya. Min ba'di gitu ya. Nah, nih di sini ada mimnya ini. Nah, mim ba'di. Ya kan? Akan datang seorang rasul, datang, nih datang, yakti datang. Mim ba'di. Dari mana datang? Kapan dia datangnya? Setelah aku, mim ba'di. Ya. Bagaimana Pak Albak? Tentang II Ya. sudah jelas ya. Pak, Kitabi. ini Pak, lagi Pak. Kalau yang ilahi itu kan sesembahanku ya. Kalau sesembahan kami atau sesembahannya Ya, oke. ilah. Ya. Ya betul, ilahuna, betul. Betul karena itu, ya betul sekali. Itu kan ilahi tadi kan. Aslinya itu kan kalau ilahun. Jadi kalau sembahan kami ilahuna. Ya betul, ilahuna. Gini. Nah, gini. Ilahuna, sesembahan kami. Kalau sesembahan kalian ada kan di Quran? Ilahukum. Ilahukum wa ilahukum ilahu wahid. Nah, itu dan sesembahan kalian itu sesembahan yang satu. Nah, itu harusnya diartikan sesembahan, jangan diartikan Tuhan. Kadang-kadang bingung kalau Tuhan itu nanti dikira pencipta. Tapi kalau sesembahan itu maksudnya yang disembah-sembah. Dan sesembahan kalian sesembahan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid, sesembahan yang satu saja. Nah, itu. Oke atau enggak ini? Yang II Mantap. ummati ilahi gitu ya. Nanti kalau istri apa bahasa Arabnya istri? Ini satu lagi lah biar. Zaujah. Nah, zaujah kan berarti Zaujatun. ini zauj. Ini kalau untuk laki-laki suami zauj kan. Kalau suamiku ya udah gini aja. Zauji. Ya kan? Zauji. Kalau untuk istriku ya kan zaujah. Jadi zaujati, istriku. Nanti kalau WhatsAppan sama istrinya bilang gitu, zaujati, bisa nggak? Iya. Jangan dipanggil istri itu. Dipanggilnya Hani, Pak. Ada yang manggil yang gitu dikira yang nanti. Iya udah. Itu buat pemanasan lah ini. Yuk kita nanti kita akan kalau ada waktu kita bahas lagi ini Asaf ini kalau sudah masuk pelajaran yang setelah ini akan masuk pelajaran berapa ya? 9 atau berapa itu ada tentang sifat mensifati ya. Di sini ada ini 9. Di sini. Nih, nanti di sini. 9. Di sini sihrum mubin. Di sini ini ada. Jadi ini sihir kemudian disifati oleh ini sihirnya. Ini mensifati sihir ini. Sihirnya yang bagaimana? Sihir yang nyata. Jadi ini kembar. Ini tanwin, sini juga tanwin. Sini single, sini juga single. Itu namanya sifat mensifati. Insyaallah habis. Bahasa Arabnya apa, Pak? Hah? Bahasa Arabnya sifat mensifati. Na'at man'ud. Pertama, kalau nanti mengajarkan itu ya seperti jilid 1, jangan langsung memberi istilah bahasa Arab. Beri dulu istilah bahasa Indonesia. Setelah paham, setelah latihan, baru dikasih bahasa Arabnya. Karena apa? Kalau kita belajar bahasa Arab baru di awal-awal langsung kita memakai istilah-istilah yang seperti itu, ya yang diajak bicara nanti
merasa berat. Wong kosakata ini yang paling utama nih. Memperbanyak kosakata aja ini udah ini malah udah ditambah dengan istilah-istilah ya, misalnya naat man'ut, ini ada mubtada, khobar dan sebagainya gini. Wah, nanti pusing. Jadi berlatih dulu udah bisa baru diberitahu istilahnya. Ini tentang naat man'ut, insya Allah kita akan belajar di pelajaran yang 10 menit lagi putus ini ya, nanti masuk lagi di link yang sama. Ini kita sekarang ini belajar di sini. Pak, kalau asikina itu artinya apa, Pak? Asikina. Fathah apa itu Oh. kemarin? Kok bisa fathah? Saya tanya, kok bisa fathah? Oh. Kenapa Anda Asikina. fathah? Tanggung jawab tuh. Hah? Oh, ini ada alif lam. Kenapa Anda fathah? Asikina. Ini al kalimatul jadidatu. Ya, Kayak oke. al mustasfa Ya, mana nih ya? halaman 46. Kelewat Ya, saya, Pak. oke. Tinggalan. Ya, lagi. Ya. Punten, Kenapa Pak. sama Pak Diki ini di fathah? Hah? Katanya kalau apa-apa yang nggak tahu fathah aja dulu katanya. Masuk sih? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ngajarin gitu, po. Dulu fathah atau Iya, domah domah katanya. Enggak, kalau dulu, hurufnya domah, emam, domah kalau dulu. huruf di awal di fathah itu kalau yang saya ingat Pak Bagus bilang. Iya. Mungkin saya yang salah, Pak. Asikina. Saya itu selalu mengajarkan nih, hukum asalnya domahkanlah. Betul nggak? Iya. Saya selalu Domah mengajarkan atau- yang saya ingat itu, domahkanlah dan tanwinkanlah kalau memang tidak ada yang merang tanwin. Justru Oke, hukum oke. asalnya itu domahkanlah. Jangan sekali-kali kalian fathah kasroh. Jangan sekali-kali. Iya. Kalau di belakang ya Pak, domah yang di belakang. Karena saya juga kemarin dengarnya sama kayak Pak Diki, kalau Oh, ini Tengah. yang maksud saya yang domahkanlah itu yang huruf akhirnya ini loh. yang di belakang ya, huruf Yang di akhirnya. belakang. Kalau yang ininya memang kebanyakan nanti ini di sini Fathah. fathah, kalau yang di sini Iya. biasanya gitu kan. Tapi maaf ini, kalau yang di sini huruf akhir itu domahkanlah. Jangan sekali-kali kalian fathah, jangan sekali-kali di kasroh kecuali punya alasan ada sesuatu yang terjadi. Berarti kalau dia sampai Iya. kasroh atau dia kemudian berubah jadi fathah, yang huruf terakhir ini loh, nonnya ini loh, berarti telah terjadi sesuatu. Misalnya, nah, kemasukan apa di depannya ini? Di depannya ini. Oh, misalnya ada mudhof. Oke. Sandar-sandaran. Harful Oh. jar. Nih. Matanya pisau itu gitu. Misalnya. Lah baru ini berubah. Oh, ini. Ya kan? Buta. Matanya pisau itu. Nah, pisau itu mungkin punya mata, matanya si pisau gitu kan. Ini saudara sini. Nah, ini jadi Oh, ini kasroh. pisau, Pak, bukan buta. Bukan. Ainus sikini gitu. Domahkanlah ya. Nah ini kecuali yang seperti ini nggak, memang ini sudah fathah nih, Almania, Inkaltaro, ini sudah dikasih ini nih, sudah dikasih aba-aba nih, dikasih aba-aba begini nih. Nama soalnya ini nama ini. Nah ini nanti kita latihan dulu. Ini ada sebabnya ini. Kenapa dia itu fathah? Ini ada sebabnya dia. Karena dia itu ini namanya kata keterangan. Depan. Juga seperti kata depan, tapi dia kata keterangan, tempat, atau nanti ada juga yang waktu. Nah, itu dia di fathah ini. Menunjukkan posisi atau menunjukkan waktu. Itu dia di fathah. Ini memang ini khusus, ada suatu kekhususan di sini. Ama, khalfa, ya. Waro'a bisa juga ini nanti di belakang itu bisa juga pakai waro'a. Di belakang apa gitu. Ini nama negara Faransa. Prancis. Nah, kalau Pak Diki mengatakan asikina, makanya saya tanya kenapa dia fathah gitu. Itu menjadi pertanyaan, itu kan? Iya betul.
Nah, sekarang kita latihan dulu. Kalau nanti mati, tolong masuk ke link yang sama. Ini di sini dikenalkan sama Syekh itu ada namanya ini. Ini sebetulnya seperti kata depan sebetulnya ini. Ya, ini temennya lah, bisa dikatakan ini temennya ini. Jadi setelahnya harus kasroh. Ini juga ama posisi. Kholfa di belakang. Amama di depan. Ya. Di depan. Ya. Depan itu bisa juga nanti pakai ini. Qadimun. Kudama. Ini kudama apa? Sama. Ini bisa diganti dengan ini. Nah, ini tapi ini tambahan saya aja. Kudama apa? Kholfa bisa diganti pakai juga waro. Waro a. Tuh ya. Ini kata keterangan tempat. Ya. Bisa juga, ada juga kayak tadi itu bisa, ini bisa tempat, bisa waktu. Nih. Ba'da. Sama qobla. Orang bilang apa? Sebelum lampu merah, itu bilangnya gimana? Qabla isyarah. Iya. Nah, isyarahnya nanti jadi kasrah atau gimana, Bu? Kasroh. Iya, harus kasrah Qabla karena ada. isyarati. Iya, karena ada qobla dia mesti kasrah. Ba'dal isyarah. Lah, misalnya nyari toko, bukan qoblal isyarah wala ba'dal isyarah. Nah, gitu kan. Nah, itu bisa tempat. Bisa juga waktu seperti perkataan Nabi Isa tadi. Mim ba'di. Itu maksudnya Nabi Isa ba'di setelah aku, waktunya setelah aku nanti ini akan datang seorang rasul, itu juga pakai ini. Ini dalam bahasa Arab ini kata keterangan tempat ya. Ini memang khusus dia fathah. Difathahkan begini. Menerangkan tempat. Ya, saya baca ini. Saya baca, Bapak Ibu tirukan ya. Mungkin juga mati bentar lagi ini. Jam berapa sih? Oh iya, 1 menit lagi mati ini ya, nanti kita masuk lagi. Saya baca dulu, Bapak Ibu tirukan. As-saburatu amamat talibi wahiyya khalfal mudarrisi. As-saburatu amamat talibi wahiyya khalfal mudarrisi. Iya, ini kalau nggak salah ini begini nih. Kemudian ini al-mudarrisi juga. As-saburatu itu papan tulis. Ini apa? Papan tulis. Tapi ini memang jarang ada, mungkin di Quran yang nggak ada, di hadis nggak ada. Papan tulis itu ada di depan murid itu, dan dianya kembali kepada ini saburo karena ada tak marbutoh, maka pakai hiya. Wahia kholfa artinya di belakang. Ya. Di belakang siapa? Pak guru itu. Kok nggak mati nih? Ya wis, alhamdulillah. Iya, bisa ke Pak Guru ya Pak Hia. Hiyanya ini kembali ke as-saburoh, papan tulis. Ya. Paham, Pak? Oh iya, karena pakai tambah. Iya, karena ada tambah. Dan dia Apa, papan tulis itu berada di belakang Pak Guru itu.